Baik, halo selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Dery dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan lanjutkan kembali ya. Jika di video yang sebelumnya saya telah membahas mengenai upaya dari Nika untuk merebut kembali Indonesia dan juga upaya dari Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa perundingan dan juga peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar perundingan tersebut ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang yang pertama adalah mengenai sebuah perundingan yang dianggap sebagai perintis dari semua perundingan yang akan dilakukan antara Indonesia dan juga Nika atau Belanda. Oke, yang pertama ada sebuah perundingan atau negosiasi yang diprakarsai oleh Philip Christison. Philip Christison ini dia adalah pimpinan atau panglima dari AFNE yang mendarat di Jakarta ya. Jadi Philip Christison ini merasa bahwa semenjak kedatangan sekutu dan juga Nika ke wilayah Indonesia, ini dia melihat bahwa terjadi banyak sekali pertempuran-pertempuran yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban, baik itu dari pihak sekutu dan Belanda ataupun dari pihak Republik Indonesia. Makanya di sini Philip Christison dialah orang yang pertama untuk memprakarsai pertemuan dari bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda di meja perundingan. Oke, kita lihat ya. Nah, perundingan Philip Christison ini terjadi pada tanggal 10 Februari sampai 12 Maret 1946. Jadi waktunya sebenarnya berbarengan dengan peristiwa ini sebelum terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api ya. Jadi di luar Jakarta dan juga di wilayah lain di Indonesia lagi terjadi konflik antara Belanda dan juga Indonesia. Philip Christison bermaksud untuk mengajak beberapa tokoh di Indonesia untuk bisa berunding dengan pihak Belanda. Oke, apa saja sih yang dibicarakan dalam perundingan Philip Christison ini? Nah, perundingan ini juga perlu diketahui ya, ini merupakan perintis dari perundingan Linggarjati. Jadi nanti perundingan yang benar-benar resmi, yang formalnya itu di Linggarjati. Karena perundingan Philip Christison ini hanya bersifat pendahuluan penjajakan antara kedua pihak yang berseteru. Nah, nanti juga di sini akan dimulai pembahasan tentang konsep Republik Indonesia Serikat. Apa sih Republik Indonesia Serikat? Nanti kita akan bahas bersama ya. Nah, penengah dari di perundingan Philip Christison ini ada Archibald Clark Kerr dan juga Lord Killard. Nah, Inggris berusaha mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru ya, karena memang Inggris sebenarnya tidak mau ikut-ikutan dalam konflik antara Indonesia dan Belanda, karena tugas AFNE ternyata bukan itu seperti yang kita ketahui ya. Oke, dari pihak Indonesia kita lihat siapa saja yang mewakili pihak Republik. Itu ada Sultan Syahrir yang waktu itu telah menjadi Perdana Menteri, kemudian ada Agus Salim, kemudian juga ada Aka Pringgodigdo. Nah, tiga orang ini yang mewakili pertemuan antara Belanda dan Indonesia yang diprakarsai oleh Philip Christison. Oke, jadi yang menjadi pimpinannya adalah Sultan Syahrir, karena Sultan Syahrir dia berperan sebagai Perdana Menteri. Ingat ya, ketika maklumat 14 November diterbitkan, maka jabatan Soekarno sebagai kepala pemerintahan diambil alih oleh Sultan Syahrir. Soekarno-nya pergi ke Yogyakarta, Sultan Syahrir tetap bertahan di Jakarta dan menghubungkan antara pihak Republik dengan pihak Belanda. Oke. Dari Belanda siapa yang mewakili? Yang dari pihak Belanda ya, diwakili oleh Hubertus Johannes van Mook selaku Gubernur Jenderal Nika atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, kedua pihak ini diajak ketemu di Jakarta dan mengungkapkan usulan-usulan tentang keinginan masing-masing dari kedua belah pihak ya. Jadi kedua belah pihak ini diharapkan untuk tidak melanjutkan konflik bersenjata lagi dan dibicarakan baik-baik di meja perundingan bahwa kita cari win-win solutionnya ya. Nah, Indonesia ternyata waktu itu Sultan Syahrir dan kawan-kawan mengajukan bahwa kami meminta wilayah Pulau Jawa, Madura dan juga Sumatera ini menjadi wilayah Republik Indonesia. Terus
pihak Indonesia juga meminta agar nanti negara yang disebut dengan Republik Indonesia ini adalah negara yang berbentuknya negara kesatuan atau NKRI, dan nanti mereka mengharapkan tidak ada lagi hubungan dengan negeri Belanda. Jadi mereka inginnya benar-benar merdeka dan kita terlepas secara sepenuhnya dari penjajahan Belanda. Tapi ternyata pihak Belanda justru mengajukan hal yang berbeda. Mereka menganggap bahwa boleh saja Republik Indonesia itu paling hanya di Pulau Jawa dan juga Madura. Selain itu, pihak Van Mook ini dia meminta juga nanti meskipun Indonesia sudah merdeka, tapi nanti konsepnya menjadi negara persemakmuran, di mana antara negara Indonesia dan juga negara Belanda ini nanti statusnya sama, di mana kedua negara nanti akan ada di bawah pimpinan Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina. Terus Van Mook juga menginginkan nanti negaranya itu bukan negara kesatuan, tapi negara federasi, yang di mana di tiap daerah atau di tiap pulau akan didirikan negara-negara merdeka lain yang nanti akan menjadi negara bagian. Jadi dia ini inginnya Indonesia ini seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat ini adalah sebuah negara yang sebenarnya di dalamnya terdiri dari 50 negara berbeda. Nah, Van Mook pengennya kayak gitu karena memang dia tidak menginginkan adanya persatuan di daerah-daerah bekas jajahan Belanda ini. Oke. Hasilnya apa dari perundingan ini? Perundingan ini akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Perundingannya dianggap gagal karena Van Mook tiba-tiba memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena dia merasa tidak mewakili pemerintahan Hindia Belanda waktu itu. Karena memang belum ada belum ada perintah langsung dari pemerintah Belanda untuk melakukan perundingan. Oke, singkat cerita, perundingan Philip Christison ini tidak menghasilkan apa-apa, tapi lumayanlah buat pihak Indonesia dan juga Belanda. Setidaknya kita mulai berbicara, bertatap muka dengan baik-baik ya, tidak tembak-tembakan. Nah, ini foto pertemuan di perundingan Philip Christison. Ini adalah Sultan Syahrir, ini adalah Van Mook, ini adalah Lord Killard. Terus yang ini Soekarno, dan ini adalah Philip Christison. Oke, jadi kita sempat ketemu ya dengan pihak sekutu di Jakarta, bertemu, salam-salaman, senyum-senyuman, tapi di belakang tembak-tembakan. Begitulah realitanya waktu itu. Oke, kita lanjut. Perundingan yang kedua nih, ini adalah lanjutan dari upaya Indonesia untuk berunding dengan pihak Belanda. Oke, untuk bisa mengurangi nanti kotak tembak menembak ya. Namanya adalah perundingan Hoogevelde. Ini diambil dari nama salah satu kota di Belanda, yaitu di Hoogevelde. Jadi perundingan ini adalah perundingan kedua tapi masih bersifat non formal. Ini diadakan di negeri Belanda pada tanggal 12 April sampai 24 April 1946. Nah, di sini pihak Indonesia mengirimkan beberapa delegasi atau perwakilan ke negeri Belanda untuk bertemu langsung dengan pemerintahan Belanda yang ada di Eropa sana ya. Oke, dari Indonesia dikirim ada 3 delegasi, diantaranya ada Suwandi, kemudian ada Sudarsono, dan juga ada Pringgodigdo. Nah, sedangkan dari pihak Belanda sendiri, ini langsung diwakili oleh Perdana Menteri mereka, yaitu Willem Schermerhorn. Jadi suatu kehormatan ya, masyarakat Indonesia, pemerintahan Republik langsung berdiskusi atau berunding dengan pemerintah Belanda langsung. Nah, ini adalah salah satu wujud pembuktian bahwa Indonesia ternyata sudah mampu untuk melakukan perundingan dengan negara-negara yang ada di Eropa, terutama Belanda ya. Isinya masih sama dengan Philip Christison tadi, belum ada perubahan karena memang tadi Van Mook bilang kan di Philip Christison dia nggak berhak. Akhirnya Indonesia pergi ke Belanda ngomong sama Perdana Menterinya, dan ternyata tidak ada hasil yang dicapai juga ya, karena di sini menurut pemerintah Belanda harus diadakan suatu perundingan yang lebih besar lagi
Dan titik positifnya adalah kedua pihak akhirnya sepakat untuk melakukan perundingan nanti di Indonesia. Oke, kita lanjut ke perundingan berikutnya. Nah, ini adalah perundingan pertama yang dianggap sebagai perundingan yang resmi ataupun formal yang nanti hasilnya bersifat mengikat kedua belah pihak. Oke, ini namanya perundingan Linggarjati, diadakan di wilayah Kuningan di wilayah Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 November 46 sampai dengan 23 Maret 1947. Oke, kita lihat ya. Seperti biasa ada dua pihak yang berseteru, ada penengahnya yaitu Inggris. Inggris masih ada di Indonesia ya, meskipun mereka peranannya pasif, mereka hanya menjadi mediator di bawah pimpinannya Lord Killard. Nah, dari pihak Belanda waktu itu langsung diwakili oleh Van Mook, ada William Sermehorn, ada Van de Boer, ada Max van Pol. Dari pihak Indonesia ada Perdana Menteri kita Sultan Syahrir, ada Muhammad Rum, ada Abdul Qadir Ghani, dan juga Sutanto Tirto Projo. Nah, perundingan ini berlangsung alot ya. Namun berbeda dengan perundingan-perundingan pendahuluan yang sebelumnya, perundingan ini akhirnya menghasilkan sesuatu buat kedua belah pihak. Nah, di sini permintaan Indonesia untuk membiarkan bahwa Republik Indonesia itu menguasai wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera, ini nanti kita lihat apakah akan dikabulkan atau enggak ya. Nah, ternyata hasilnya adalah Belanda akhirnya mengakui secara de facto bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura itu jadi wilayah Republik Indonesia. Meskipun nanti ini menuai banyak protes ya, karena memang sesuai rencana dan sesuai sidang PPKI sebenarnya wilayah Indonesia yang direncanakan itu bukan cuma Jawa, Sumatera, Madura, tapi dari mulai Sabang sampai Merauke yang artinya bekas jajahannya Belanda. Tapi di sini justru malah 3 pulau, nanti menimbulkan polemik dalam negeri di Indonesia ya. Kemudian hasil yang kedua adalah Belanda akan pergi dari wilayah Republik Indonesia pada tanggal 1 Januari 1949. Oke, ini jadi sudah ada jaminan nih Belanda bakal pergi selambat-lambatnya tanggal 1 Januari. Tapi syaratnya mereka akan pergi setelah dibentuk sebuah negara federasi yang namanya RIS. Jadi di sini Indonesia menyetujui bahwa negara yang akan dibentuk nanti, negara merdekanya adalah RIS, di mana RI adalah salah satu bagian dari RIS. Nah, di sini juga hasilnya adalah akan dibentuk suatu persemakmuran Uni Indonesia Belanda, di mana Indonesia dan Belanda ini berbentuk negara kesatuan yang dipimpin oleh Ratu Wilhelmina. Kita lihat ya. Secara tidak langsung perundingan Linggarjati ini mengakui bahwa Indonesia itu sudah diakui oleh Belanda, tapi di sisi lain hanya beberapa wilayah yang diakui sebagai wilayah Republik Indonesia, dan Indonesia jadi persemakmuran Belanda menurut perjanjian Linggarjati. Oke. Nah, akhirnya hasil dari perundingan Linggarjati ini ternyata menuai banyak polemik, banyak kontroversi. Banyak pihak yang menganggap bahwa perundingan ini adalah wujud dari ketidakmampuan pemerintah Indonesia waktu itu yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Tan Malaka. Dia adalah salah satu tokoh pergerakan, bahkan dia adalah orang pertama yang dianggap sebagai orang yang punya ide bahwa suatu saat nanti jajahan Hindia Belanda ini akan menjadi sebuah republik. Dia pernah menuliskan sebuah buku yang kemudian disebar ke seluruh dunia. Judulnya adalah Naar de Republiek atau Menuju Negara Republik. Nah, menurut dia hasil perundingan dari Linggarjati ini adalah wujud dari sebuah kekalahan. Karena kenapa? Menurut dia yang namanya kemerdekaan itu haruslah 100%. Kita menginginkan wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat nih, saya tandain. Gini, yang diminta sebenarnya, yang diinginkan bahkan dalam sidang PPKI, kita menganggap bahwa seluruh jajahan Belanda itu harus kita merdekakan dan itu akan menjadi Republik Indonesia. Nah, menurut Tan Malaka, kemerdekaan itu harus 100%. Tidak ada kemerdekaan yang hanya 30%, kemerdekaan yang hanya 20%. Dia juga mengatakan bahwa perundingan yang dilakukan dengan Belanda itu adalah suatu kesia-siaan, karena menurut dia tidak ada seorang pun
yang memiliki rumah, kemudian rumahnya didatangi oleh pencuri, kemudian berunding dengan pencuri tersebut. Tidak ada yang seperti itu. Tan Malaka sangat keras memprotesnya karena dalam hasil Linggarjati cuma Sumatera, Jawa, dan juga Madura saja. Sisanya yang di luar pulau tersebut ini jadi wilayah Belanda. Dan seperti yang kita ketahui di konferensi Malino, di konferensi Pangkal Pinang, kemudian di konferensi Denpasar, wilayah-wilayah tersebut nanti dibikin negara boneka oleh Belanda. Dan ini nanti yang akan merusak dari persatuan bangsa Indonesia yang sedang dirintis. Akhirnya protes terjadi di mana-mana ya, bukan cuma dari Tan Malaka saja. Bahkan disebutkan bahwa para pendukung Tan Malaka ini, para pemudanya sempat menculik Syahrir. Ketika Syahrir pulang dari wilayah Jawa Tengah ya, dia tiba-tiba diculik dan dia diancam jika tidak membatalkan hasil perundingan ini maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, nanti setelah setelah perundingan Linggarjati ini muncul konflik ya, yang nanti akan menjadi konflik besar yang dinamakan agresi militer Belanda 1, karena memang selain pihak Indonesia yang protes terhadap hasilnya, pihak Belanda pun ternyata tiba-tiba nanti bakal membatalkan secara sepihak ya mengenai hasil dari perundingan ini. Kita cari tahu kenapa sih mereka membatalkannya. Oke, perundingan Linggarjati ini menuai protes dari kedua belah pihak. Kita lihat dari pihak Indonesia. Apa saja sih yang jadi masalah dari perundingan ini? Masalah pertama, masalah wilayah. Wilayahnya kita minta Sabang sampai Merauke, tapi yang dapatnya cuma Sumatera, Jawa, Madura saja. Nah, hal ini nanti mengancam dari eksistensi pemerintahan Syahrir, di mana Syahrir nanti dipaksa untuk jatuh karena kabinetnya ini mendapatkan mosi tidak percaya dari beberapa partai, yaitu PNI dan Masyumi, dan juga ditarik dukungannya oleh partai PSI atau Partai Sosialis Indonesia. Ini yang mengakibatkan nanti kabinet Syahrir harus jatuh dan mengembalikan jabatannya kepada presiden. Nanti presiden menunjuk lagi untuk ada perdana menteri baru. Jadi dampaknya luar biasa ya buat Syahrir. Yang berikutnya, dari Belanda ini kemudian karena wilayah yang diakui oleh Indonesia, yang diakui dalam Linggarjati ini Indonesia cuma Sumatera, Jawa, Madura, makanya di luar wilayah tersebut akan dibuat yang namanya BFO atau Binnenkomst Federal Overleg, yang isinya negara-negara boneka buatan Belanda ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian menurut Belanda juga Indonesia ini katanya belum siap nih. Kenapa kemarin di dalam Linggarjati disebutkan bahwa Indonesia adalah persemakmuran dari Indonesia dan juga Belanda atau Uni Indonesia Belanda, karena mereka menganggap bahwa Indonesia belum siap, jadi untuk urusan internasional masih akan dipegang oleh Belanda. Terus yang berikutnya ada pidato Ratu Wilhelmina, bahwa dia pernah berpidato nih ketika Jepang datang ke Indonesia tahun 1942. Dia bilang nanti suatu saat nanti ketika negeri Hindia Belanda ini telah lepas dari cengkraman Jepang, maka akan dibentuk suatu negara persemakmuran di mana Ratu Belanda akan menjadi pemimpinnya. Nah, hal ini juga yang menyebabkan nanti Belanda akan akan membatalkan hasil dari perundingan Linggarjati ini, karena Indonesianya tetap kekeh gak mau jadi persemakmuran padahal udah ditandatangani. Nah, akhirnya pada tanggal 15 Juli 1947 terjadilah suatu peristiwa di mana Van Mook tiba-tiba mengatakan no more Linggarjati, tidak ada lagi Linggarjati, yang artinya Belanda secara sepihak memutuskan untuk tidak mengakui lagi hasil dari perundingan Linggarjati. Nah, hal ini nanti akan memicu peristiwa di tanggal 21 Juli 1947 di mana terjadi yang namanya agresi militer, atau nanti namanya operasi produk, atau nanti juga disebutnya sebagai aksi polisionil, aksi beres-beres atau aksi untuk memadamkan kerusuhan. Nah, targetnya adalah wilayah-wilayah subur, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Nanti kita akan lihat nih kenapa sih daerah-daerah ini yang menjadi target dari agresi militer Belanda ini. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini adalah peta wilayah kita pas Linggarjati ya. Sasaran operasi produk atau agresi militer Belanda pertama ini semuanya menyasar ke wilayah Republik Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa, Madura. Oke. Mereka mengincar daerah-daerah yang di dalamnya banyak sekali perkebunan tembakau, kemudian perkebunan sawit, kemudian perkebunan kopi, teh, dan kina, kemudian wilayah pantai utara Jawa mereka mengincar juga, dan yang berikutnya adalah perkebunan tebu dan gula. Nah, kenapa diberi nama operasi produk? Karena memang Belanda punya niat operasi ini untuk membangkitkan kembali sentra-sentra produksi yang sempat mati selama Perang Dunia Kedua, dan mereka ingin membangkitkan kembali supaya Belanda dapat pendapatan atau pemasukan lagi. Makanya meskipun ada di wilayah Republik Indonesia, tapi Belanda tetap mengincar tempat-tempat ini. Oke, agresi militer Belanda pertama ini terjadi sekitar 21 Juli sampai 5 Agustus 1947.